Shalom. Segala pujian dan syukur serta kemuliaan layak kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita boleh beribadah kembali pada hari ini, meskipun kita di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian yang mengatakan, mari masuk ke gerbangnya. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, mari kita kembali menyanyikan pujian yang mengatakan pujian sejati. Memujimu lewat suaraku terasa cukup.
selesai. Sebelum kita masuk dalam doa votum yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa MH, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah, dan saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kepada Bapak Pendeta Fransiskus Rupa dipersilakan. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menyerahkan kepadamu ibadah sembah bakti kami. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, biarlah jadi seturut dengan pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, sebab Ia Allah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 154. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 154, Puji Yesus Tuhan yang Maha.
bersama kita mengikrarkan pengakuan iman gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Iman besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyerahkan segala pergumulan kita serta bahan doa kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Serupa MA. Kepada Bapak kami persilakan. Baik jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Bapa di surga, kami datang mempersembahkan puji dan syukur atas banyak perkara yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, terlebih Tuhan mengizinkan kami boleh berkumpul bersama walaupun di rumah masing-masing. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh menikmati persekutuan saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa bahwa satu minggu telah kami lewati dalam berbagai kesibukan kami masing-masing. Tuhan sudah menolong dan menuntun kami, memberikan kami kemampuan di dalam melaksanakan tugas kami. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap jemaat-Mu. Bagi mereka yang bertambah usianya setahun dalam satu minggu yang telah kami lewati ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang telah belajar di rumah. Tuhan sudah memberi dia kemampuan sehingga mereka boleh belajar walaupun di rumah. Bapa di surga, kami datang berdoa kepada-Mu Bapa, menyerahkan persekutuan kami, persekutuan Gereja Kibait Jemaat Batubara Angkatan Laut. Mari Tuhan terus memperlengkapi kami bersama, memberikan kami kesanggupan di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Biarlah kami senantiasa bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lain, sehati sepikir di dalam Tuhan, di dalam memikirkan dan melaksanakan pelayanan-Mu. Kami percaya ketika kami senantiasa bersandar kepada Allah dan hanya mengandalkan kuasa di dalam hidup ini, kuasa Tuhan itu, maka Allah akan memberikan kami kemampuan khusus di dalam mengembangkan pelayanan Tuhan di Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Bapa di surga, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memberkati, berikan kesetiaan dan ketekunan di dalam iman kepada Tuhan, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu umur mereka, mereka senantiasa menyerahkan hidupnya kepada-Mu dan senantiasa mengiring dan melayani Tuhan. Bapa, kami datang berdoa kepada-Mu bagi anggota jemaat yang sementara mengerjakan tugas pekerjaan mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kesanggupan dan kemampuan, berikan ketekunan di dalam hidup mereka sehingga mereka boleh melakukannya dengan pimpinan Tuhan. Baik itu sebagai anggota TNI, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, maupun yang bekerja di rumah sakit, mereka yang bekerja di perusahaan swasta, biarlah Tuhan memberkati. Dan bagi mereka yang membuka usaha,
Tuhan juga memberkati sehingga semuanya itu mereka boleh mengerjakannya dengan baik. Di dalamnya mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat Tuhan yang sementara bergumul karena penyakit. Tuhan kiranya jamah mereka, berikan kesembuhan yang sempurna sehingga mereka memperolehnya dari Tuhan dan mereka boleh memakainya hidup itu untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, mendoakan untuk persekutuan kami Jemaat Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Oleh karena keadaan situasi yang tidak memungkinkan kami untuk selalu berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah, baik itu di rumah ibadah maupun di rumah-rumah jemaat dalam bentuk persekutuan ibadah rumah tangga, persekutuan ibadah kaum muda, persekutuan ibadah kaum wanita, dan juga persekutuan kaum pemuda. Walaupun demikian, kami percaya kepadamu Bapa, bahwa di balik semua yang terjadi ini ada rencana dan maksud Tuhan yang terindah bagi kami sebagai umat Tuhan untuk memandang dan melihat, memaknai situasi keadaan sekarang ini, bahwa apa yang terjadi itu seturut dengan kehendak Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada di bawah kendali Tuhan dan di bawah sepengetahuan Allah sendiri. Kami sebagai orang percaya, kami senantiasa datang berseru kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kami senantiasa punya pengharapan, kekuatan iman di dalam Tuhan, sehingga kami diberikan kuasa untuk menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan, dan kami boleh melayani Tuhan sebagaimana yang Tuhan percayakan bagi kami sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Ya Allah Bapa di surga, kami datang berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Mereka rindu untuk menemukan lapangan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang mereka telah capai. Kiranya Allah memberikan lapangan pekerjaan itu, supaya di dalamnya mereka bisa mengabdikan diri dan bekerja dengan baik, menerapkan ilmu yang mereka sudah pelajari, dan mereka boleh mengembangkan diri juga di tempat pekerjaan itu, dan di dalamnya mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah Kota Makassar. Biarlah Allah senantiasa memberikan kearifan di dalam memerintah Kota Makassar ini, sehingga mereka boleh melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan kehendak dari Allah. Dan kami semua warga masyarakat yang ada di Kota Makassar mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman, situasi yang aman, sehingga kami senantiasa hidup dalam melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Bapa, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan urapi, sehingga badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait ini senantiasa dimampukan oleh Allah di dalam memikirkan dan melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada mereka, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik. Bahkan kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan para hamba-hamba Tuhan
yang ada di dalam jajaran Gereja Kibait di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas pelayanan. Mari Tuhan pakai dan memperlengkapi terus di dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam mengembangkan pelayanan-Mu dalam organisasi Gereja Kibait, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Allah dan mereka senantiasa hidup bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dan perlengkapi kami, konsentrasikan hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, akan mengambil bahagian di dalam kehidupan kami dan mampukan kami Bapa untuk bisa melakukannya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakannya. Hamba-Mu yang siap untuk menyampaikannya, biarlah Tuhan mengurapi dengan urapan kuasa ilahi dari Tuhan sendiri, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ruslina Marci MTH. Sebagai tanda kesiapan hati kita, saya persilahkan kepada jemaat untuk berdiri dan mari kita angkat pujian yang mengatakan, "Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu." Ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berseru. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berseru. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada Ibu Pendeta persilakan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang akan mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi pegangan di hidup kami, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani
kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan secara khusus dalam menghadapi situasi sulit seperti ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan maksud Tuhan bagi jemaat-Mu, dan berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini karena Tuhan masih memperkenankan kita boleh beribadah bersama-sama, walaupun kita hanya melakukan di rumah, tetapi kita percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita untuk menghadap hadirat Tuhan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27 dan kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kau jauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini, dan bersama-sama kita saat ini merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema renungan kita, yaitu mengalami pemulihan. Mengalami pemulihan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pemulihan berarti pengembalian kepada keadaan semula. Misalnya, ketika seseorang sakit, ia dipulihkan, berarti ia sembuh. Ketika dalam masalah, ia dipulihkan, berarti dilepaskan dari masalah. Ketika ia berduka, ia dipulihkan,
berarti kembali bersuka cita. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, masalah yang dihadapi oleh manusia memang sangat rumit dan bermacam-macam. Apakah itu masalah penyakit, apakah itu masalah ekonomi, masalah dalam rumah tangga, masalah ketika terpanggilnya orang yang kita sangat kasihi atau cintai, dan juga seperti masalah yang melanda negara kita saat ini, yaitu wabah COVID-19. Bermacam-macam masalah yang harus kita hadapi. Namun ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita bersyukur bahwa alam tidak pernah meninggalkan ciptaannya yang paling mulia secara terus-menerus berada dalam masalah. Allah selalu ada ketika anak-anaknya berada dalam kesedihan. Nah, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yoel, dalam pembacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-25, dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-25 mengatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang akan kukirim ke antara kamu. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Mazmur nomor 51 ayat yang ke-19. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab latar belakang kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27, Allah mengizinkan bencana itu terjadi oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap perintah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa melihat bahwa situasi buruk itu diizinkan Tuhan terjadi menimpa bangsa Israel. Bukan berarti bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Bukan berarti bahwa Allah sudah tidak mempedulikan mereka. Tetapi Allah mau mendidik dan menegur supaya mereka segera menyadari kesalahannya, karena Allah tidak menghendaki umatnya tersebut binasa. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab ada beberapa tujuan Allah dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Seperti yang terdapat dalam pembacaan kita, tujuan Allah dalam pergumulan yang kita hadapi ialah Allah mengizinkan atau Allah sengaja memberi tulah kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya mereka sadar dan bertobat. Supaya mereka sadar dan mereka bertobat dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Lalu yang kedua, dalam pembacaan kita dalam Roma pasal 8 ayat 28, tujuannya ialah membuktikan pemeliharaan atau kehadirannya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah mau membuktikan bahwa Allah betul-betul itu mengasihi orang yang mengasihi Dia, dan Allah mau membuktikan pemeliharaannya, membuktikan kehadirannya bagi orang yang mengasihinya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini yang kita hadapi di dalam negara kita, yaitu wabah COVID-19, kita percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kita dan bagi negara kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti apa maksud dan rencana Tuhan itu. Tetapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Mungkin kita sudah tidak setia kepada Tuhan selama ini. Mungkin kita sudah tidak taat kepada Allah selama ini, sehingga Allah mengizinkan hal itu terjadi supaya kita kembali sadar dan kita bertobat. Atau karena mungkin Allah mau memperlihatkan kehadirannya
yang mengasihinya. Bagaimanakah cara Allah mendatangkan kebaikan dalam setiap pergumulan atau kemelut hidup orang yang mengasihinya? Bagaimana caranya Allah menyatakan kebaikannya bagi setiap pergumulan bagi orang yang mengasihi? Yang pertama yaitu Allah bekerja secara utuh. Utuh artinya sempurna, tidak kurang. Keutuhan pekerjaan Allah itu tersirat di dalam kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam pembacaan kita tadi dalam kitab Roma pasal 28, pasal 8 ayat yang ke-28, Rasul Paulus menyatakan tentang segala hal sama dengan penderitaan yang kita alami seperti sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, harapan yang tidak tercapai, wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Hal itu terjadi karena Allah mau supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Dan Allah mau menyatakan bahwa Ia bekerja secara utuh. Dan kita menyimpulkan bahwa tidak sedetik pun Allah meninggalkan umatnya, tetapi kehadirannya dan pemeliharaannya itu selalu ada dan tetap ada. Pemeliharaan Allah itu selalu ada. Pemeliharaan itu selalu tetap di dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap mengasihi dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang kedua, selain Allah bekerja secara utuh, yang kedua Allah bekerja secara aktif. Orang-orang mengasihi Allah akan melihat bahwa Allah selalu sibuk bekerja dalam keadaan, bahkan dalam keadaan yang paling menyakitkan hati. Contoh kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian tentang pengalaman Yusuf. Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya. Ia dilemparkan ke dalam sumur yang kosong, yang tidak berair. Ia dijual dan dibawa ke Mesir. Di Mesir ia difitnah oleh istri Potifar, lalu ia dipenjarakan. Namun di balik semua itu ada maksud Tuhan yang paling indah, yaitu dengan keberadaan Yusuf di Mesir. Maka keluarganya, saudaranya dan ayahnya yang adalah umat Allah terjamin kehidupannya. Dan hal itu diketahui oleh Yusuf ketika ia bisa menjadi orang yang dipakai Allah menyelamatkan keluarganya. Yusuf menyadari bahwa ternyata peristiwa yang dialaminya ada dalam rencana dan rancangan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf meyakini bahwa peristiwa yang menimpa dirinya, ia dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu ia dijual, ia dibawa ke Mesir. Ia menyadari bahwa itu ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ia mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa walaupun saudara-saudaranya mereka
kepadanya. Tetapi Allah tidak mereka-rekakan kejahatan kepada Yusuf. Malah justru Allah mau menyatakan kuasanya. Justru Allah mau menyatakan pemeliharaannya kepada Yakub dan keluarganya. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, demikian pun keadaan kita pada saat ini. Dalam situasi negara kita yang dilanda wabah COVID-19, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing dan kita menyadari diri kita. Mungkin kita selama ini sudah tidak setia kepada Tuhan, atau mungkin kita sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Mungkin kita sudah banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga ada masalah yang kita hadapi saat ini. Ataukah mungkin Allah mau menyatakan kasih dan pemeliharaannya yang sungguh luar biasa bagi orang yang mengasihinya. Mari kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan kita mengatakan kenapa harus terjadi seperti ini. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi wabah COVID-19, Allah akan menyatakan pemulihannya ke depan. Allah akan menyatakan dan melenyapkan wabah COVID-19 ke depan yang akan kita hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi, yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu, jemaat kekasih Tuhan, doakan para pemerintah kita, doakan bangsa dan negara kita, supaya kembali aman, kembali kondusif, boleh kembali damai sejahtera seperti sebelum terjadinya wabah COVID-19. Dan mari kita setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami, dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh melakukannya di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah masing-masing. Sambil menjalankan persembahan, mari kita mengiringinya dengan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 84, Laksana Sungai yang Mengalir. Damai yang sempurna
sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangan-Nya. Haraplah Allah, janji-Nya teguh, berkat-Nya berlimpah, damai yang penuh. Semua kesukaan dan pencobaan dilihatkan Tuhan yang Maha Kasih. Dengan sepenuhnya kami berserah, banggakan Dia tinggal setia. Haraplah Allah, janji-Nya teguh, berkat-Nya berlimpah, damai-Nya penuh. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Francis Kusuma. Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga, bahwa di tengah penyembahan kami kepada-Mu, kami boleh ada waktu untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, sehingga berkat Tuhan itu senantiasa mengalir dan menjadi kenyataan di dalam hidup kami bersama. Itu sebabnya Bapa di surga, kami anggota jemaat-Mu telah datang kepada-Mu, membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar layak dipakai demi untuk kemajuan dan pertumbuhan dalam pelayanan Tuhan sendiri. Berkati kami jemaat-Mu yang telah memberi, berkati lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami senantiasa kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan kami ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita. Kita telah dilawan melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita telah memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Saya mempersilahkan kepada jemaat untuk berdiri dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Apapun situasi dan kondisinya, meskipun dunia bergoncang, namun satu hal yang menjadi kerinduan kita, bahwa senantiasa kehidupan kita menyenangkan Tuhan. Mari kita angkat pujian menyenangkan, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rosina Marji. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati
melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus yang terus memelihara hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sampai disinilah ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat.